dari temen nanti bisa dapat uang lah. Bener. Pinter biasa manggil bun gitu kan, akhirnya kemana-mana gitu. Keinginan sih sebenarnya pengennya dipanggil kakak. Ya masih muda ya Bun. Iya, dari mana asalnya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, balik lagi sama Restoy di sini yang pastinya bakal nemenin teman-teman semua selama ya kurang lebih 1 jam ke depan lah ya Bun ya. Nah balik lagi di sini Restoy bakal nyapa sama dosen favorit pilihan kalian. Nah pada kesempatan kali ini Restu udah bareng sama dosen favorit Fakultas Ekonomi. Nah kira-kira siapa ya dosen favorit pilihan kalian Fakultas Ekonomi? Dan tara, Bunda Rara. Halo Bun. Halo Nang. Nang ya? Seperti biasa ya. Halo Restu. Halo Bunda. Nah jadi buat teman-teman semua nih, sebelumnya waktu itu PMB Unwahas udah ngadain vote di Instagram. Nah beberapa dosen dan Fakultas Ekonomi itu memilih Bunda Rara menjadi salah satu dosen favorit pilihan kalian. Nah yuk, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Langsung aja di sini kita bakal ngobrol-ngobrol asik bareng Bunda Rara. Nah Bunda boleh langsung memperkenalkan diri Bunda nih. Oke Restu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ratih Pratiwi. Cuman lebih familiar dipanggil dengan nama Rara. Saya salah satu dosen di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasim Semarang. Apalagi? Udah cukup? Iya Bun. Nah jadi Bunda adalah salah satu dosen favorit pilihan teman-teman semua nih, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi. Nah mungkin teman-teman pasti memilih itu karena ada alasannya ya Bun. Mungkin karena metode pembelajarannya atau cara Bunda mengajar. Boleh dong Bunda sharing-sharing metode pembelajaran Bunda waktu mengajar sama mahasiswa tuh gimana sih Bun? Metode pembelajaran sepertinya tidak ada yang spesial ya, sama dengan teman-teman dosen yang lain. Karena yang kita ajar adalah mahasiswa ya, yang mana juga tingkat pemahaman, tingkat pendewasaan juga udah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahapan sebelumnya. Jadi dosen hanya mengantarkan saja bagaimana teman-teman mahasiswa bisa mencapai titik optimal di setiap mata kuliah. Nggak ada yang spesial, biasa aja begitu. Tapi Bunda masih kayak gak percaya gitu gak sih Bun? Kan Iya. masih gak percaya Bun? Bingung. Waktu itu gimana Bun? Dikabarin sama tim humasnya Unwahas kalau Bunda menjadi salah satu dosen favorit FE. Tadi sempat mereply WA-nya dengan kalimat, Mas maaf ini saya Rara FE Unwahas, salah kirim nggak ya? Tadi benar-benar kayak gak nyangka gitu ya Bun ya. Secara juga di Unwahas kan masih baru banget, baru menuju tahun ketiga, 2 tahunan inilah ya gitu. Mungkin juga belum banyak yang kenal, atau mungkin karena belum banyak yang kenal juga sama ya. Kan kebetulan Restu juga mahasiswa ekonomi ya Bun ya. Iya Jadi dong. first impression ketemu Bunda itu benar-benar wow gitu banget Bun. Wah udah lemak nahan nih. Ya seperti yang teman-teman ekonomi tahu lah ya Bun ya. Bunda itu kan cantik. Oh terima kasih. Terus cara ngajarnya juga wah benar-benar beda lah dari yang lain gitu Bun. Nah kita ngomongin Bunda ini masuk tahun ketiga ya Bun ya. Iya. Berarti masuk Unwahas itu tahun 2019. Iya. Iya. Boleh cerita enggak Bu? Terkait dulu waktu awal masuk di Unwahas itu gimana? Kenapa bisa memilih Unwahas? Oke. Pertama kali masuk Unwahas kesannya adalah sangat-sangat merasa beruntung, gitu ya. Karena kalau berbicara tentang pekerjaan, kita tidak bisa berpikir pada hanya tentang satu kondisi saja, tapi kan holistik ya, komprehensif gitu. Karena merasa ada di lingkungan Islami, ya kan, yang mana dari mahasiswa kesantunannya, etika sangat luar biasa terjaga dan nggak selalu semua mahasiswa di perguruan tinggi yang lain bisa bersikap seperti itu, dan itu ternyata sudah menjadi budaya yang memang kesehariannya begitu gitu. Yang ada di kondisi kayak gitu tuh rasanya luar biasa sekali, udah seneng banget lah gitu. Nah kalau udah rasa nyaman, ya kan, kalau udah nyaman itu kan ngalahkan segalanya ya. Faktor-faktor yang lain itu menjadi
Ya udah itu nomor 2, nomor 3 dan selanjutnya. Yang pertama memang nyaman dulu dan itu didapatkan dari awal pertama kali di sini. Sehingga keseharian bekerja dalam arti mengajar, ya berinteraksi dengan dosen yang lain, berinteraksi dengan mahasiswa ya enjoy aja. Gitu. Oke, kalau Bunda sendiri emang sebelumnya udah pengen menjadi dosen Fakultas Ekonomi atau dulu kayak aduh mau dosen-dosen lain gitu deh. Kalau Bunda gimana? Emang Jadi malu nih kalau ditanya begini. Kan pernah ada istilah salah jalur gitu ya. Nah ini juga salah satu pelaku dari salah jalur. Sumpah Bun. Iya karena memang ada ketidaklinearitasan dalam hal pendidikan ya. Tetapi itu kan juga bukan satu hambatan, bukan satu halangan, justru satu tantangan gitu ya. Segimana kondisi yang sekarang ya harus kita bisa jabanin. Sudah ada di Fakultas Ekonomi ya ayolah. Tercurah pikirannya gimana, knowledge kita juga harus bisa melebur dengan ekonomi begitu. Tapi kalau pengen jadi dosen, ya dari dulu pingin jadi dosen walaupun ini bukan cita-cita dari kecil gitu. Namanya anak kecil ya pengetahuannya masih pada yang dia lihat dalam keseharian, role modelnya bagaimana gitu ya. Berubah-ubah cita-citanya banyak gitu ya. Harus itu juga nggak sih? Berubah-ubah nggak sih? Iya benar. Iya. Kalau kita ngomongin masalah waktu zaman kecil pasti cita-citanya banyak ya Bun ya. Nah kita ngomongin masalah kecil nih, Bunda kan dulu waktu kecil pastinya punya cita-cita ya Bun ya. Dari kecil emang udah pengen jadi guru atau kayak jadi dosen gitu nggak sih Bun? Atau enggak masih dosen gitu? Kalau jadi dosen dulu mungkin belum kenal kalimat dosen ya. Orang desa, terus benar kan orang desa ya di Sukoharjo sana gitu. Kayak nama dosen tuh juga belum ada, taunya juga guru gitu ya, udah kenal gitu. Dulu pas kecil cita-citanya jadi apa Bun? pengen jadi kasir. Kasir? Iya kan, keren banget loh. Kan nggak semuanya tempat itu ada mesin kasir ya gitu. Ya paling banter kalkulator gitu ya. Tapi tuh jalan-jalan ke market yang ada di Semarang, lihat tuh orang tuh canggih banget gitu. Nanya sama orang tua, oh namanya kasir gitu. Ternyata pingin lah ya bisa main kayak gitu, pingin jadi kasir. Ternyata sekarang kejawabnya ada di dunia yang sama-sama ngurus masalah keuangan juga, salah satunya di Fakultas Ekonomi. Nyambung kali ya? Iya masih nyambung Bun. Dulu pernah juga jadi guru TK selama sekian tahun. Oh iya Bun? Iya, sebelum beralih ke dosen juga pernah ngajar di TK beberapa tahun dulu. Oke, berarti pengalamannya Bunda udah sangat banyak ya Bun ya? Enggak juga sih. Tapi nyesel nggak sih Bun kan dulu kan kalau lihat kasir itu kan kayak bener-bener wah cantik ngitung uang gitu. Kalau sekarang masih pengen jadi kasir juga nggak Bun? Ya kasir juga di rumah. Oh iya. Tapi bedanya nggak pakai alat yang begitu. Nah mungkin biar teman-teman tahu Bunda itu juga punya usaha ya Bun ya. Kayak ibaratnya Bunda tuh nggak ketinggalan sama zaman gitu. Selain jadi dosen, Bunda juga punya usaha nih ya Bun. Boleh ceritain dong Bun usahanya apa? Sebenarnya bukan usaha secara pribadi. Kita memang bersama-sama dengan mahasiswa. Sementara ini mahasiswa Fakultas Ekonomi ya. Kita mengelola ada satu lokasi kecil yang kita sepakat diberi nama Sol Cafe. Jadi usahanya itu adalah usaha kafe. Gitu Restu. Sol Cafe itu diambilkan dari slogannya anak-anak Fakultas Ekonomi, jiwa raya. Ya kan? Jiwa artinya soul, gitu kan. Ya kita ambil dari makna itu, kemudian kita sepakat namanya Sol Cafe. Sol Cafe ini tidak hanya orientasinya pada profit semata, tapi lebih pada tempat untuk mengakomodir mahasiswa, terutama mahasiswa Fakultas Ekonomi. Tapi juga banyak loh mahasiswa fakultas yang lain dan juga dari universitas lain, dari perguruan tinggi yang lain yang juga gabung bersama-sama dengan teman-teman yang ada di Sol Cafe untuk membantu mengasah kemampuan, kompetensi kewirausahaan terutama ya. Dan juga bagaimana mereka mahasiswa itu bisa mengimplementasikan teori-teori yang didapat di bangku perkuliahan. MSDM, gimana sih caranya mengatur konflik internal, bagaimana cara mengatur pegawai dan segala macam. Oke. Tapi kenapa Bunda memilih untuk menggeret atau menggendeng mahasiswa sebagai partner Bunda? Mahasiswa teman kita bersinergi, ya kan?
nggak ada dosen, nggak ada sebutan dosen kalau nggak ada mahasiswa, gitu. Ya tidak hanya berorientasi pada hal-hal yang sifatnya adalah profit, tetapi juga kita sebagai dosen juga punya tanggung jawab untuk bisa mengantarkan mahasiswa ya tadi itu kembali yang pertama pada titik optimal gitu, karena tidak semuanya mahasiswa akan pada titik optimal yang sama, tapi paling enggak dengan kehadiran dosen ketercapaian titik optimal mahasiswa itu bisa dicapai dengan lebih terbuka. Oke. Keren ya Fakultas Ekonomi punya laborat kewirausahaan loh. Nah benar banget. Nah sebelum kita balik bincang-bincang lagi ke Bunda, buat teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube-nya PIB Unwahas, karena benar-benar perbincangan kita pada hari ini menarik banget ya Bun. Kita bakal ngupas-ngupas tentang bagaimana sih biar jadi wirausaha yang baik. Nah lanjut aja Bun, tadi Soul Cafe itu Bunda bergandengan tangan dengan mahasiswa-mahasiswa. Nah itu udah berdiri dari berapa tahun Bun? Ini termasuk usaha yang bahasanya orang Jawa itu kekendelen. Kenapa disebut kekendelen? Karena kita lahir di masa pandemi. Yang lain nih teman-teman Bunda yang lain ya, para pengusaha kafe, teman-teman yang ada di dunia kuliner gitu ya. Saat pandemi ini banyak yang menutup usaha. Tapi justru kita buka usaha. Itu di awal pandemi banget gitu. Waktu itu bulan Februari kita buka gitu. Dengan pertimbangan tertentu, yuk kita hajar aja deh, buka aja bismillahirrahmanirrahim. Nah, salah satu lini produk yang ada di Soul Cafe adalah frozen food. Ya. Ini Gusti Allah itu maha baiknya luar biasa. Saat kita orientasi kepada kafenya ternyata terblok ya, karena nggak ada yang datang dan segala macam, kita sangat-sangat terbantu pesanan frozen food yang saat itu sampai kita ya alhamdulillahnya itu kewalahan ibaratnya begitu. Karena memang kita produk-produk frozen foodnya aja itu miliknya mahasiswa. Jadi olahan mahasiswa, produk dagangan mahasiswa kita akomodir ke frozen food distributor kita. Dan kita nggak main waktu itu ya, belum main ke produk-produk yang pabrikan gitu. Jadi ya alhamdulillah waktu itu justru laris manis. Gitu. Berarti itu juga yang buat dari mahasiswa ya Bun? Iya, mahasiswa ekonomi dan juga ada fakultas-fakultas lain. Banyak yang nitip juga dagangan-dagangan mereka di kita. Berarti itu kayak nyangkut yang PKM gitu nggak sih Bun? Jadi mahasiswanya itu meluangkan idenya lewat PKM, terus bisa direalisasikan seperti itu ya Bun? Betul. Jadi kan apa ya ide yang disampaikan mahasiswa melalui kelompok-kelompok PKM itu, alhamdulillah banyak yang lolos juga ya. Iya, alhamdulillah. Tapi yang nggak lolos juga jangan sampai berhenti di ide gitu aja, karena ide itu mahal banget ya nggak sih? Iya Bu. Iya benar. Orang yang punya ide itu luar biasa loh. Nah ide itu jangan sampai berhenti di situ aja. Jadi yuk kita tetap olah dengan berbagai macam screening ya, yang dirasa layak, ya why not? Kita sajikan, kita berjualbelikan. Mahasiswa FE termasuk Restu. Itu siapa? Iya Bun. Nah ini ngomongin lagi tentang tadi kedekatan Bunda sama mahasiswa, apalagi mahasiswanya digandeng untuk berwirausaha bareng ya Bun. Mahasiswa FE itu biasanya manggil Bu Rara itu Bunda. Itu gimana Bun? Iya. Waktu pertama ya kalinya itu apa emang mereka spontanitas untuk manggil Bu Rara Bunda, atau emang panggil saja Bunda gitu, atau gimana Bun itu dulu? Kalau keinginan sih sebenarnya pengennya dipanggil kakak. Ya masih muda ya Bun? Iya, dari mana asalnya ya? Aduh kok Bunda kok juga nggak bisa begitu mengingat tentang itu ya? Karena ya sudah mengalir gitu aja gitu. Mungkin ada 1-2 mahasiswa, terutama mahasiswa perwalian ya, yang memang lumayan deket, terus mungkin terbiasa manggil bun gitu kan, akhirnya kemana-mana gitu. Tapi juga banyak kok yang manggil juga Mbak. Mungkin karena arti Bunda adalah salah satu orang tua yang dekat di kampus ya Bun. Jadi kita nyamannya manggil Bunda.
Terus selain itu juga kalau teman-teman tahu nih, Bunda itu nggak hanya akrab sama mahasiswa FE ya Bun, dari fakultas-fakultas lain juga ada ya Bun. Waktu di Sol Cafe itu aja, waktu Restu kesana itu banyak banget ada fakultas pertanian itu ya Bun ya, benar-benar banyak banget. Nah ini ngomongin sedikit nih Bun, apa sih yang Bunda pikirkan waktu itu, waktu pandemi ini mau bikin usaha bareng mahasiswa itu? Keyakinan apa sih yang Bunda, yuk gitu, apa Bun yang Bunda apa ya, keyakinan buat Geret mahasiswa itu apa Bun? Oke. Dulu ada pernah temen sharing gitu ya, kalau mau dapat ilmu yang lebih gitu ya, kita diskusi sama yang usianya jauh lebih tinggi dari kita gitu kan. Kalau mau dapat hal-hal yang sifatnya adalah sosialisasi diri kita, ya kita berteman dengan yang sebaya sama kita gitu. Nah kalau mau dapat semangat, mau dapat cerita-cerita lucu, indah yang nggak banyak pakai pertikaian dan segala macam, bertemanlah, berinteraksilah sama orang-orang yang usianya di bawah kita gitu. Nah itu juga salah satu akhirnya, oh ya dia bener sih, tapi bener loh. Sama mahasiswa itu ya isinya kan guyon dan guyon, tapi dalam makna yang bagus ya. Nah itu semangat yang didapat dari mahasiswa itu benar-benar menginspirasi kita, dosen, Bunda terutama, Bunda secara pribadi gitu. Ketika kita misalnya jenuh sama pekerjaan ya, dosen juga ada jenuhnya. Iya boleh gitu. Nah mahasiswa loh yang menjadi penyemangat kami. Oh ya ada mereka nih yang masih butuh peran kita gitu kan. Kalau kita nggak semangat gimana kelas kita nanti mau semangat gitu kan. Kalau kitanya loyo gimana nanti mahasiswa bisa semangat, orang dosennya aja begitu. Nah hal-hal begitu tuh yang kemudian tertanam gitu ya. Jadi saudara saya kalau udah sama mahasiswa ya nggak ada lagi jeda. Artinya kayak nggak ada jarak gitu ya. Iya, terbongkar aja dengan sendirinya. Tapi alhamdulillahnya dan luar biasanya mahasiswa Universitas Wahid Hasim itu sangat-sangat menjaga etika yang baik ketika bersama dosen. Ya sekalipun santai, tapi mereka tahu loh batasannya gitu. Gak mungkin kan tiba-tiba ikutan nonjol gitu. Apa sih Ra? Gitu kan Gak mungkin ya Bunda. Itu udah keterlaluan ya Bunda. Nah, itu rata-rata mahasiswanya tuh semester berapa sih Bun? Atau mungkin maba juga boleh join gitu? Oh, boleh, kalau semuanya boleh join, cuman kan ya terkendala kondisi pandemi ya. Ini jujur Bunda aja belum pernah ketemu secara tatap muka langsung sama maba yang angkatan kemarin tuh, ya kan. Ini padahal sudah ada sama lagi ya. Angkatan kemarin tuh belum pernah ketemu karena pandemi ini gitu. Nah memang ya interaksi langsung kayak gini dengan interaksi secara virtual itu kan memang berbeda ya. Sense of touching-nya itu beda. Mungkin orang kan kalau di kelas gitu lewat WA gitu tuh nggak selalu merasa lebih comfort kalau ketemu sama langsung gitu ya. Karena kan di sosial media terutama di WA gitu tuh nggak ada nadanya ya kalau ketikan ya. Mungkin kita nyampaikannya, "Nak, tolong atensi kelas ya." Padahal di kita ngomongnya, "Nak, tolong ya atensi kelas." Ya kan? Bisa jadi diterimanya mahasiswa, "Nak, atensi kelas ya, Nak." Iya. Itu yang kadang membuat yang belum pernah ketemu secara langsung ya tidak seakrab yang sudah pernah ketemu secara langsung begitu. Jadi kayak salah persepsi gitu ya Bun ya. Bisa jadi. Nah kita ngomongin masalah tadi online dan offline Bun. Bunda sebagai dosen Fakultas Ekonomi, pandemi ini sangat berpengaruh gak sih Bun? Iya dong. Terus apa nih waktu kuliah online ini Bunda udah ngelakuin apa biar mahasiswanya tetap semangat buat pembelajarannya Bunda nih harus semangat, itu apa Bun? Kunci dari Bunda? Kunci dari hal ini. Yang pertama terima kasih untuk tim Universitas Wahid Hasim yang sudah membuatkan e-learning ya. Itu membantuin banget kita ya. Dari mulai penyiapan konten pembelajaran dalam hal ini RPS, materi dan segala macam itu semuanya bisa diakomodir di sana. Itu terima kasih banget. Cuman memang di awal-awal ya namanya juga ini perubahan pandemi ini kan mendadak banget ya Restu ya. Kita nggak nyangka nih ternyata akan sampai ke Indonesia juga. Jadi persiapan jiwa kita, hati kita, pikiran kita belum nyampe ke sana juga gitu kan. Ketika mau nggak mau waktu itu langsung kondisi kayak gini gitu. Ya memang ada nggak enak banget nih mau jelasin mahasiswa
gimana ya gitu kan. Ini gimana biasanya ketemu langsung di kelas rame-rame tiba-tiba harus beralih gitu. Tapi kebingungannya gimana itu ya juga nggak mau lama-lama. Ya sudah, kondisinya mau nggak mau kayak gini, daripada maksain ketemu habis itu saling mencurigai siapa yang menularkan, siapa yang tertular. Kita nggak ikut mendukung pemutusan pandemi, malah kita jadi agen menularkan ya. Ya sudah, nggak usah lama-lama deh. Kita terima kondisinya, habis itu kita cari strategi yang pas untuk dosen, pas untuk mahasiswa, kayak gimana nih gitu. Ya memang perlu beberapa kali dialog ya sama mahasiswa ya. Nah kayak gini nyampe nggak nih materinya, pun diulang lagi pun bagian ini memang perlu ekstra kesabaran. Nah ternyata ya virtual zaman ini juga memberikan pola yang berbeda terhadap komunikasi. Zaman dulu mahasiswa mau komunikasi kan biasanya di kelas gitu ya. Kalaupun pertanyaan-pertanyaan itu ditanyakannya di kelas gitu. Sekarang ya jam 12 malam gitu ya. Pun maaf mau nanya. Ya oke nak silahkan. Selama belum tidur lah ya jabanin. Ada yang ngechat Bun malam-malam? Ada beneran. Tapi bersyukur loh. Di chat tengah malam sama mahasiswa itu ya memang deg-degan ya. Jam 10 ada apa nih gitu kan. Tapi itu jadi alhamdulillah jadi kalau kita udah agak ngantuk-ngantuk itu jadi reminder kita, oh iya nih waktunya tengah malam kita ada kewajiban juga untuk sholat malam gitu kan. Remindernya bisa dari hal-hal itu gitu. Kadang kalau mereka WA, terima kasih ya nak, lah kamu nggak tidur gitu. Makasih, kok makasih Bun, maaf ya saya nggak kamu mengingatkan untuk sholat malam. Oke Bun, jadi ada dampak positifnya gitu ya Bun. Harus selalu begitu, kalau nggak nanti kita imunitasnya turun. Iya benar. Pokoknya apa aja tuh dilihat dari sisi positifnya aja. Ya nggak? Iya benar. Dulu waktu Restu masih ingat banget Bun, itu 1 minggu waktu semester 2 itu matkulnya Bu Rara. Restu baru masuk terus minggu besoknya udah libur sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Iya. Jadi benar-benar baru ngerasain kelas Bunda itu cuma 1 kali. Masya Allah. Itu kayak ya siapa sih anak FE yang nggak mau diajar sama Bunda gitu. Iya. Tapi waktu itu cuma ketemu 1 kali dan habis itu udah Bun langsung online gitu. Ya kita sama-sama saling menjaga, tetap prokes dan segala macamnya supaya pandemi ini cepat berlalu ya. Supaya kita bisa lekas kuliah offline lagi. Iya Bun, amin. Gitu. Nah, di sini Restu mau mini games nih Bun sama Bunda. Oke. Kita mau main fast question, nanti Bunda jawab cepet ya Bun ya. Terus nanti ada ya ulas. Bunda udah siap? Siap. Berkeluarga atau berkarir? Berkeluarga. Banyak uang atau banyak teman? Banyak teman. Lebih suka diperhatikan atau ngasih perhatian? Merhatikan. Oke, kita ulas ya Bun ya. Itu karena tadi nggak mikir loh ya tadi karena cepet ya. Aduh. Tadi berkeluarga atau berkarir, Bunda milih berkeluarga. Kenapa Bun? Cintalah sama keluarga. Apalagi? Ya, apapun nanti kan juga karir kan juga buat keluarga ya. Tapi kalau kita punya karir yang tinggi nggak punya keluarga gimana? Benar-benar. Tadi lebih suka banyak uang atau banyak teman? Bunda milih banyak teman ya Bun? Iya, banyak teman. Teman kan juga rezeki yang luar biasa ya. Dari teman nanti bisa dapat uang lah. Benar. Ini salah nih kalimatnya. Maksudnya teman kan bisa membuka jalan kita untuk dapat uang. Iya, gitu. Kerjasama gitu ya Bun ya. Maaf ya tadi kalimatnya jelek banget. Lebih suka diperhatikan atau ngasih perhatian? Kasih perhatian aja dulu, nanti kan kita juga akan diperhatikan. Kan dimulainya dari kita sendiri dulu ya. Gitu. Ya benar banget, tadi meminta uang atau menghasilkan uang? Menghasilkan uang. Iya dong. Berarti Bunda adalah salah satu wanita karir. Nggak juga sih. Ya menghasilkan uang kan kebermanfaatannya kan sampai kemana-mana ya, nggak secara pribadi, nggak hanya lingkungan dekat aja, tapi juga semoga bisa menjadi manfaat untuk banyak pihak gitu. Tapi kalau minta uang terus nanti yang dimintain kita menghasilkan aja deh. Iya, masalahnya kan biasanya itu konteksnya kalau wanita khususnya istri itu kan biasanya dikasih uang ya Bun ya sama. Iya tetap ya Bun. Itu tetap dikasih sama suami.
Plus harus bisa cari uang sendiri ya Bun, harus mandiri juga ya seorang perempuan ya Bun. Betul. Karena kita nggak bisa apa ya Bun, jaga ke, berarti kalau di Jawa gitu nggak bisa jaga ke terus gitu ya Bun. Setuju banget. Oke, nah ini closing statement ya Bun ya. Harapan untuk Unwahas apa Bun? Banyak banget. Harapannya terus menjadi kampus yang menebarkan nilai-nilai aswaja gitu ya. Itu hal yang sangat-sangat membanggakan, apalagi sekarang menjadi bagian dari kampus itu ya. Banyak, tapi itu deh terus berkembang, terus menebarkan kebaikan-kebaikan dengan nilai-nilai aswaja. Luar biasa. Aswaja mendunia, luar biasa. Luar biasa. Nah ini terakhir Bun, pesan untuk mahasiswa khususnya Fakultas Ekonomi apa nih? Pesan Bunda untuk mahasiswa Unwahas dan Fakultas Ekonomi. Oke. We have no tomorrow. Ya, kita nggak pernah tahu kita bakal punya hari esok apa enggak. So if you want to do something, just do your best now. Ya kan? Iya. Kita nggak tahu besok kita masih bisa melakukan apa enggak. So lakukan yang terbaik sekarang. Gitu aja. Good job for quotes. Udah, thank you banget Bunda udah datang di podcastnya PMB, semoga bermanfaat. Nah buat teman-teman semua nih yang mau ngobrol lagi bareng Bunda bisa langsung aja cek di Instagramnya Bunda ya Bun. Di sini di @apa Bun? Rara_Piki. Nah Bunda juga punya channel YouTube ya Bun? Iya. Di apa Bun channel YouTube-nya, nanti ditulis di sini. Ruang Belajar Rara. Wah tuh, jadi buat teman-teman semua bisa langsung aja kepoin channel YouTube-nya Bunda sama Instagramnya Bunda. Gitu ya Bun ya. Bunda Restu, makasih banget ya Bun udah datang di sini. Semoga Restu dan juga teman-teman dari tim PMB yang luar biasa. Iya, semoga bermanfaat ya Bun sharing-sharingnya. Nah, thank you banget buat teman-teman semua yang nemenin Restu sama dosen favorit pilihan kalian. Nah, kali ini dosen favorit Fakultas Ekonomi. Pokoknya thank you banget buat teman semua. Kita balik lagi di Unwahas Menyapa. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bunda, terima kasih.